Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada forum belajar intelektual yang pertama dengan mengangkat topik yaitu peran dan aksi mahasiswa dalam menyikapi problematika nasional. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Aldea sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi, beserta 3 pemantik lainnya, yaitu ada Saudara Huzairin Awa, yang akan membawakan materi mengenai makna peranan mahasiswa. Yang kedua ada Saudara M. Izal Rifaya, yang akan membawakan materi mengenai turun aksi. Dan yang terakhir ada Saudari Nilek Tiana, yang akan membawakan materi mengenai aksi kreatif. Nah, teman-teman, sesi pertama pada forum belajar intelektual kali ini yaitu ada penyampaian materi oleh ketiga pemantik. Kemudian setelah ketiga pemantik selesai memaparkan materinya, sesi selanjutnya yaitu ada sesi tanya-jawab diskusi bersama. Nah, nanti di sini tujuan kita adalah diskusi untuk bertukar pikiran, untuk bertukar pendapat, untuk menyampaikan argumen, dan tujuan utama kita adalah belajar bersama-sama. Baiklah, langsung saja kita sambut pemantik pertama kita yaitu Saudara Huzairin Awa, selaku staf Departemen Intelektual yang akan membawakan materi mengenai makna peranan mahasiswa. Untuk itu kepada Saudara Huzairin Awa, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Sebentar ya teman-teman, Saudara Huzairin Awa masih mengalami kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara? Ya, alhamdulillah alamin. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih kesempatannya kepada Mbak Moderator, Mbak Aldea ya, yang sudah mempersilahkan saya untuk sebagai pemantik pada hari ini. Pada hari ini kita tentang makna peranan mahasiswa. Untuk pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan mulai dari filosofi mahasiswa, kemudian peranan mahasiswa, dan juga sejarah dari pergerakan mahasiswa. Ya, sebelumnya saya memulainya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Langsung saja mungkin saya akan memaparkan beberapa materi, 3 materi yang saya akan bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu filosofi dari makna dari mahasiswa itu sendiri. Mungkin teman-teman sendiri di sini sudah mengerti ya apa sih sebenarnya mahasiswa itu, siapa mahasiswa itu, seperti itu. Mungkin saya di sini sebagai pengingat aja bagi teman-teman karena mungkin ada di antara kita yang lupa apa sih makna mahasiswa, seperti itu ya. Langsung saja
Jadi mahasiswa adalah dari bahasa, secara bahasanya mahasiswa adalah seorang yang belajar ataupun terregistrasi di dalam suatu perguruan tinggi dan dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalamnya. Kemudian filosofi dari mahasiswa itu sendiri adalah apabila telah mampu melaksanakan perubahan, pembaruan, dan perbaikan di bidangnya masing-masing sesuai dengan program studi yang dia laksanakan. Adapun seorang pemikir modern, yaitu René Descartes, dia menegaskan bahwasanya untuk bahwa rasio manusia dapat memahami alam semesta dan melakukan perbaikan untuk kesejahteraan manusia. Yang ini maksudnya apabila mahasiswa ingin menjadi seutuhnya mahasiswa, seharusnya dia memiliki sebuah gerakan untuk masyarakat di sekitarnya dan dia menjadi sebuah agent of change yang kalau kita bisa bahasa kerennya. Selanjutnya mungkin kita masuk ke pembahasan sejarah terkait dengan ini ya, sejarah pergerakan mahasiswa gitu ya. Dari pengertian mahasiswa tadi mungkin teman-teman sudah mendapatkan ya gambaran apa sih mahasiswa itu. Jadi mungkin terlalu singkat, tapi kalau mungkin nanti dijelaskan oleh pemateri kedua yang ofisial ya. Pergerakan nanti mungkin lebih detail lagi gitu. Jadi karena materi kedua ini saya anggap terlalu panjang, nanti mungkin saya singkat saja. Karena ini dimulai dari pergerakan di awal-awal tahun abad ke-20-an. Jadi yang pertama, teman-teman perlu diketahui bahwasanya pergerakan mahasiswa di Indonesia, kita membahas di Indonesia, pergerakan mahasiswa di Indonesia itu dimulai dari awal abad 20 yang ditandai dengan berdirinya perkumpulan mahasiswa di Belanda yang disebut dengan Indische Vereniging yang berdiri pada tahun 1908. Kemudian dengan berdirinya perkumpulan mahasiswa yang di Belanda ini tadi, inilah cikal bakal dari berdirinya Budi Utomo di Indonesia. Nah, jadi pergerakan Budi Utomo ini, maka setelah mereka membentuk namanya Indische Vereniging tadi ini, kemudian dia berubah menjadi Perhimpunan Indonesia yang mengakomodir mahasiswa-mahasiswa Indonesia berada yang kuliah di luar negeri seperti itu. Kemudian selanjutnya dengan adanya organisasi tadi ini, maka terbentuklah nanti di depan kedepannya sebuah gerakan dari pemuda yang melahirkan namanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan ini juga nanti cikal bakalnya juga akan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Kemudian setelah Indonesia merdeka, peran pemuda di sini faktor yang paling dominan di Indonesia yang pertama yaitu mahasiswa, yang kedua Presiden Soekarno, dan yang ketiga Angkatan Darat. Dan di masa ini, di tahun 1960-an terjadi pergolakan politik ya. Jadi dari tiga peran mahasiswa, Presiden Soekarno dan Angkatan Darat ini tadi, dua peran mahasiswa dan Angkatan Darat bergabung untuk menurunkan Presiden Soekarno. Inilah ya salah satu pergerakan yang terjadi yang dilakukan oleh mahasiswa ya. Dan kemudian Angkatan Darat bergabung dengan mahasiswa untuk menjatuhkan Presiden Soekarno. Kemudian naiklah Soeharto sebagai pengganti dari Presiden Soekarno yang pada saat itu didukung oleh para mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, yaitu kumpulan aksi mahasiswa Indonesia. Dengan mereka membuat suatu pengelompokan, maka mereka berhasillah untuk menjatuhkan Soekarno dari hierarkinya. Kemudian juga
sampai terjadinya kemudian di tahun 1966 terjadilah kemelut ekonomi dan politik pada tahun 1966 ini tadi dibarengi dengan kudeta PKI. Jadi juga kita sebagai mahasiswa juga berperan penting di dalam masalah kudeta PKI ini. Kemudian pada tahun itu juga muncullah ada seorang yang kita bisa jadikan motivasi pada saat ini juga, seseorang tokoh, ya dia termasuk pemuda yang sangat karismatik pada zamannya, yaitu kita sebut dengan Sohobji. Mungkin teman-teman pernah dengar nama ini ya. Dia adalah aktivis angkatan 66 saat itu. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Kemudian apa sih peran-peran mahasiswa di zaman sekarang ini? Yang pertama kita bisa tarik yang pertama yaitu sebagai peran mahasiswa sebagai agent of change. Mungkin teman-teman sudah tahu pengertiannya, tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya kita sebagai agent of change yaitu agen perubahan harusnya memiliki sebuah ide-ide, gagasan-gagasan untuk dikembangkan di dalam masyarakat sebagai pembentukan kedepannya nanti masyarakat itu seperti apa. Dan ini bagi kita juga mahasiswa, ya terutama mahasiswa di bidang hukum ya, kemungkinan nanti ada sebuah gebrakan-gerakan kita seperti memberikan bantuan hukum kepada saudara-saudara kita mungkin yang ada kendala seperti itu. Ya inilah salah satunya yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa hukum. Yang kemudian yang kedua yaitu peran mahasiswa sebagai social control. Nah ini bisa kita bahkan seperti kita turun aksi, mungkin dengan aksi ya. Nanti mungkin lebih dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Izal ya. Mas Izal ini orangnya apa sekali lah, sangat pergerakan sekali lah. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Izal. Dan mungkin juga oleh materi ketiga yang Mbak Vivi ya. Peran mahasiswa itu seperti apa sih sebagai social control tadi seperti itu. Dan saya tidak mau panjang lebar di dalam hal ini, nanti takutnya salah kata. Kemudian yang ketiga yaitu peran mahasiswa sebagai iron stock, yaitu kita sebagai mahasiswa adalah pelanjut dari perintis negara-negara kita, perintis tokoh-tokoh negara kita seperti Soekarno. Pada zaman dulu mungkin ada Soekarno, mungkin sekarang pada saat ini mungkin akan ada Soekarno yang lainnya seperti itu teman-teman. Mungkin kita sebagai mahasiswa adalah penerus dari Soekarno seterusnya, seperti Bung Hatta seterusnya seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang hebat di masa depan. Dengan apa? Dengan cara kita belajar dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu kita di masyarakat. Mungkin kemudian ya dari ketiga peran-peran yang tadi, hendaknya kita sebagai mahasiswa harus memperdalami lagi, karena di dalam kemungkinan kita tidak mendapatkan hal-hal ini di dalam mata kuliah kita. Usahakan kita eksplor di dalam perkuliahan kita, seperti mengikuti UKM ataupun organisasi-organisasi di luar kampus kita. Kemudian kita juga bisa melakukan hal-hal positif lainnya, dan ini menjadi bakal kita untuk terjun ke masyarakat nantinya. Mungkin kita juga di bidang hukum kita bisa memberikan sebagai LBH itu ya, lembaga bantuan hukum bagi masyarakat, mungkin bisa dengan cara hal gratis seperti itu ya. Mungkin kita memberikan bantuan pada saudara-saudara kita yang membutuhkan secara gratis gitu. Kemudian dalam hal lain seperti masyarakat mahasiswa ekonomi yang membantu
para petani-petani bagaimana sih cara petani yang bagus, bagaimana sih berinovasi dengan pertanian yang mungkin daerahnya dataran tinggi atau dataran rendah seperti itu. Ya, selanjutnya mungkin kita sebagai social control tadi itu ya itu nanti dilanjutkan sebagai pemaparan kedua ya. Kemudian yang dimaksud dengan iron set tadi, kita dapat dipikir bahwasanya aktif mahasiswa tidak sekedar pelajar yang dulu di kelas saja, tapi juga dialah salah satu harapan untuk melanjutkan estafet generasi satu bangsa, di mana sebuah bangsa sangat membutuhkan lulusan mahasiswa yang keterampilan memiliki kemampuan sosial kontrol yang baik. Itu berarti asli mahasiswa menjadi harapan calon pemimpin sekaligus sebagai calon leadership yang akan memberikan estafet kepada generasinya selanjutnya. Itu indah yang tadi saya singgung, seperti kita akan memunculkan Soekarno baru, kita akan memunculkan Bung Hatta baru seperti itu. Jadi berprogreslah kita dari sekarang, usahakanlah kalau misalnya kata orang tua saya itu keluarlah dari ruang itu, karena kalian tidak akan mendapatkan nilai-nilai yang dapat di luar rumah itu sama seperti di dalam rumah. Makanya Imam Syafi'i membilang seorang yang ingin seperti harimau apabila ingin gas, maka dia harus keluar dari kandangnya, dari perangkapnya. Makanya kita sebagai pemuda Indonesia juga harus mengambil peran ini dengan cara bereksplor lah, apapun terserah lah, yang penting dalam hal positif seperti itu. Dan ini nantinya ilmu yang kita dapat di luar semoga menjadikan kita berguna di masyarakat kita. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan sebagai pemantik awal ini, dan mungkin ada kekurangan kemampuan saya, kekurangan ilmuwan saya di dalam hal ini, mungkin teman-teman lebih paham lagi, tapi saya di sini diminta untuk sebagai pematik dan saya insya Allah memenuhi hal itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemantik pertama. Saya akan menjelaskan secara garis besar, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Saudara Huzairi Nawa, mengenai makna peranan mahasiswa, sejarah pergerakan mahasiswa, peran mahasiswa zaman sekarang, dan sebagaimana kita harus sadar peranan kita sebagai mahasiswa. Selanjutnya, kita langsung ke pemantik yang kedua, yaitu ada Saudara M. Izal Rifayah, selaku Wakil Ketua HMPSIH, yang akan menjelaskan materi mengenai turun aksi. Untuk itu, kepada Saudara Izal Rifayah, dipersilakan untuk memaparkan materi. Suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Jelas ya? Oke. Nanti mungkin nanti ketika suara saya terputus-putus bisa diinterupsi ataupun di menggema ya. Bentar. Tes. Apakah udah nggak menggema? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini diskusinya slow aja ya. Ini teman-teman yang mau on cam nggak apa-apa on cam. Soalnya ini kalau nggak on cam ini kita nggak pada tahu nih. Teman-teman pada tidur-tiduran ataupun nggak memperhatikan. Oh, kalau on cam kita juga tahu, oh alah kira-kira materi yang kita sampaikan tuh paham apa enggak sih. Jadi minta tolong teman-teman buat on kamera ya. Tadi melanjutkan apa yang dibilang pemateri pertama mengenai apa sih itu mahasiswa. Tapi juga ada pertanyaan nih dari aku, apa dong perbedaan dari siswa dengan mahasiswa itu?
Soalnya tadi nggak dijelasin nih di materi pertama. Mungkin aku bisa jelasin. Jadi kenapa kok kita diberikan sebuah emblem maha? Padahal kita tahu maha kan ketika disandingkan dengan Tuhan kan dia besar, maha esa, maha kuasa, maha bijaksana. Tetapi kok di struktural fungsional sosial, kenapa kok bisa disandingkan ya makhluk kok bisa dapat gelar maha? Sebetulnya itu sebuah nama saja yang bisa dibilang perbedaan dari mahasiswa dan siswa itu mahasiswa itu tidak hanya diberikan, tetapi kita harus menginterupsi. Ketika kita diajarkan, ketika kita diberikan sebuah materi, kita bisa membantah bahwa apa yang saya dapat tuh nggak kayak gini loh. Apa yang saya tangkap itu bukan kayak gini. Karena ilmu itu beragam, nggak hanya satu. Berbeda dengan siswa yang kita hanya diberikan satu arah aja tanpa adanya forum untuk diskusi atau berdebat. Oleh karenanya kita memaksimalkan status dan jabatan kita sebagai mahasiswa. Dan kalau teman-teman tahu ya, kuliah di Indonesia ini merupakan sebuah privilege tersendiri karena menurut data dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama pada tahun 2021, lulusan SMA, MA, dan SMK itu jumlahnya 39 juta. Tetapi yang keterima itu hanya 1,8. Otomatis 1,9-nya tidak bisa menikmati adanya duduk di bangku perkuliahan. Oleh karenanya kita dari sekarang harus sadar dan bersyukur kita bisa masuk di UN Sunan Kalijaga terutama, apalagi jurusan ilmu hukum, kita tentunya bangga dan harus memaksimalkan potensi ataupun hal-hal yang akan kita dapatkan di perkuliahan ini. Dan kita juga diberikan tanggung jawab ketika kita nanti lulus kelak, kita akan diberikan sebuah minimal kompetensi yang harus kita miliki. Itu juga sudah tertera di dalam PP, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Pasal 6A Ayat 4 yang berbunyi, mahasiswa lulusan jenjang pendidikan tinggi harus memiliki kompetensi diantaranya yang pertama, menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, yang kedua, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian, dan yang ketiga, dapat menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Tentu kalian bertanya-tanya, Kak, kok dari tadi dijelaskan dalam undang-undang semua ya, kok istilahnya itu nggak dijadiin hal-hal yang biasa aja, maksudnya nggak usah tertulis aja di undang-undang. Perlu kita tahu, Indonesia kan nerapin negara civil law, di mana segala aturan itu harus ditulis dan tertera dalam sebuah tulisan atau sebuah dokumentasi. Kayak kita misal nih di ruang ber-AC, tapi di situ nggak ada tulisan no smoking area. Tapi etika kita di situ diuji. Walaupun Indonesia lagi-lagi menerapkan civil law, tapi ini masalah sosial atau masalah etika. Ketika kita dirasa di sebuah tempat itu dibilang nggak boleh ngerokok karena ruangannya ber-AC dan di situ tidak ada tulisan no smoking, ya kita sebagai kaum akademik, kaum intelektual, sebagai mahasiswa harusnya sadar, oh ini tempatnya nggak boleh. Nah, ini lagi-lagi masalah etika. Lalu masuk nih ke arah mahasiswa. Mahasiswa itu gerakannya lebih ke arah intelektual atau politik sih? Karena banyak dari perspektif orang-orang, kalau mahasiswa itu harusnya hanya berkutat pada pendidikan yang ada, duduk di bangku perkuliahan, prestasi, terus bikin organisasi buat meningkatkan skillnya, baru nanti setelah lulus dia fokus ke politik atau fokus ke perusahaan. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua fokus kepada gerakan politik. Gerakan politik di sini yang dimaksud ialah tetap menjunjung moralitas kemasyarakatan, yakni kebenaran, kejujuran, keadilan, kemaslahatan. Jadi ketika kita nanti
dihadapkan sebuah permasalahan, kita paham nih, kita menyuarakan nih, ini kebijakannya dirasa tidak benar. Oleh karenanya ada dua perspektif, yakni gerakan mahasiswa dari intelektual ataupun dari gerakan politik. Tetapi dari saya sendiri tidak menyetujui adanya perbedaan itu. Justru itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Ketika kita hanya berkutat pada intelektual aja tanpa menjadi representatif mahasiswa, yang mana kita tahu mahasiswa kan sebagai agen of change ya, agen perubahan. Ketika kita diberikan sebuah ilmu, diberikan ilmu sebuah organisasi, tapi kita tidak memanfaatkan dan kita tidak hadir dalam forum ini atau forum yang akan diadakan organisasi-organisasi yang kalian tempuh, itu sama aja kita nggak menggunakan kewenangan atau kesempatan yang diberikan kepada kita. Nah, oleh karenanya kita harus mengelaborasi antara intelektual dan politik. Karena kita pintar politik aja tanpa berintelektual, pasti kebijakan yang kita keluarkan akan tumpang tindih atau bahkan berseberangan. Terus kenapa sih kita harus memahami isu problematika yang ada di nasional, problematika nasional sekarang, yang mana kita tahu kan ada Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menyampaikan 6 tuntutannya berupa harga bahan pokok naik, harga BBM naik, menolak Jokowi 3 periode, penundaan pemilu, dan sebagainya. Karena kenapa? Kita harus bergerak mulai dari sekarang. Karena kebijakan yang ada pemerintah sekarang, jikalau kita tidak mengkritisi, hal itu akan akan rugi di kitanya dan rugi di masyarakatnya. Kebijakan yang dibikin pemerintah harusnya menerapkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Alih-alih pemerintah memberikan sebuah solusi karena peningkatan BBM ini demi meringankan beban APBN. Tapi dia tidak melihat kondisi sosial yang ada di masyarakat itu kayak gimana. Padahal ini sedang ada pandemik. Nah, COVID-19 ini belum reda. Dan sampai beberapa survei pun juga masih lama banget ini pandeminya ini bakal selesai. Oleh karenanya ketika kita nanti duduk di pemerintahan, ketika kita menjadi sebuah pemimpin, kita harus berlandaskan kepada 3 tadi. Sosiologis, melihat sosial, filosofis, melihat filosofi. Kenapa kok kita mendirikan atau membuat kebijakan ini? Yang terakhir ada yuridis. Apakah ada aturan yang sudah menangani kayak gini agar tidak terjadinya tumpang tindih atau bahkan justru malah menguatkan. Nah, tapi yang menjadi problematik kadang mahasiswa itu acap kali dan angkuh. Politik itu kotor. Politik itu hanya seputar elit politik yang ada di atas sana bergelut mengenai pendapat. Politik itu hanya sebuah cara untuk mencari uang dan ruang. Tapi sebetulnya politik itu ialah sebagai rangkaian kebijakan publik yang berpengaruh di setiap lini kehidupan kita. Kita tahu ada undang-undang pemakaman diatur di dalam peraturan pemerintah tahun nomor 9 tahun 1987. Di situ dijelaskan syarat-syarat ataupun batas-batas seseorang itu untuk dimakamkan. Yang mana kita tahu produk hukum itu diambil dari politik. Ketika politik itu mempermainkan produk hukum, kita bisa loh di dalam undang-undang, sebuah undang-undang nanti hak-hak kita dibelenggu, hak-hak kita dicabut. Oleh karenanya penting banget untuk kita memahami atau melek politik yang ada di kondisi sekitar kita, terkhusus di Indonesia. Tapi memang kita kadang jengkel ya dengan kondisi yang ada di Indonesia, seperti kasusnya Setia Novanto, mantan ketua DPR yang telah terindikasi dan telah terjerat banyak kasus pidana, tetapi lagi-lagi dia masih bisa merasakan nikmat di sel penjara di Sukamiskin. Sumbernya juga dari Mata Najwa. Tapi kita tidak boleh lengah dan kita nggak boleh lepas dari tanggung jawab kita.
Mbak Nana atau Mata Najwa itu, Najwa Shihab, beliau menjadi jurnalistik lebih dari 20 tahun dan dia tetap megang asasnya, yakni keadilan. Walaupun negeri ini dirunding sebuah permasalahan, tetapi dia tetap menyuarakan. Apalagi kita sebagai mahasiswa, ketika kita lepas dari tanggung jawab kita, otomatis kita lepas dari tanggung jawab kita. Padahal kita sudah diberikan amanah, yakni agent of change salah satunya. Terus, apa sih Zal? Apa sih Kak? Apa sih Mas? Hasil dari bagaimana sih kita untuk menyuarakan aksi-aksi kita itu dibedakan menjadi dua, yakni turun aksi dan aksi kreatif yang akan dielaborasi sama Saudari Vivi pemantik ketiga. Menurut Imam Nawawi, beliau berkata, barang siapa yang mendiamkan kemungkaran seseorang pemimpin, lalu menunjukkan sikap rela, setuju, dan ikut kemungkaran tersebut, maka ia telah berdosa. Dan demonstrasi ialah refleksi dari negara demokrasi. Demokrasi itu ialah menghendaki adanya partisipasi masyarakat untuk mengawal kebijakan jalannya pemerintahan, bahkan bisa mempengaruhi kebijakan negara. Seperti yang kita tahu, demonstrasi yang ada di masyarakat atau yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 98 itu sangat mempengaruhi peta politik nasional. Bahkan mampu menumbangkan sebuah rezim penguasa atau bisa dibilang pada saat itu gerilyawan kota yang bisa memengaruhi bahkan membalik keputusan-keputusan politik. Sebegitu urgennya, sebegitu kuatnya mahasiswa dalam mempengaruhi kebijakan nasional. Dan kita tahu di perkuliahan itu ada Tridharma perguruan tinggi. Mungkin teman-teman ada yang tahu Tridharma perguruan tinggi di Indonesia itu apa aja? Mungkin ada yang bisa jawab? Masa sebagai mahasiswa nggak tahu sih Tridharma perguruan tinggi itu? Apa yang tahu Tridharma? Ada yang menjawab? Pengajaran, penelitian, pengembangan. Satu lagi? Pengabdian. Benar sekali. Jadi yang kita pahami jangan hanya Dasa Dharma Pramuka ya. Mungkin Tridharma juga harus kita pahami. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, penelitian dan pengembangan. Dan yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pengabdian kita, bentuk pengajaran kita, itu harus kita pergunakan dan kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Lalu, tadi kan sudah dijelaskan bahwa aksi itu bisa mempengaruhi peta politik nasional. Lalu apa sih tujuan dari aksi ini? Atau apa sih tujuan dari turun aksi ini? Ialah untuk mempertontonkan suatu kebebasan berekspresi kita dan menyampaikan gagasan sekaligus sebuah bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan aspirasi dan berkritik. Oleh karenanya, dalam berdemonstrasi, kita harus menunjukkan mahasiswa atau kaum-kaum cendekiawan hukum sebagai kaum yang intelektual. Jadi kita nanti demonstrasi, kita harus memegang teguh prinsip etis sesuai norma. Analitis, memahami akar-akar permasalahan. Tidak hanya ikut-ikutan aja, biar keren di TikTok ataupun di status WA. Kita mendemo tetapi tidak tahu apa yang didemo, itu sungguh mempermalukan mahasiswa-mahasiswa yang sudah turun di jalanan dan memahami apa sih isi dari tuntutan itu, apa sih makna kenapa kok diadakannya demonstrasi ini. Dan kita juga harus solutif. Apa sih yang harus kita berikan? Apa sih yang harusnya pemerintah tawarkan? Tetapi ini tidak lagi mulu-mulu soal turun aksi ya. Ada aksi kreatif nanti yang akan dijelaskan oleh Saudari Vivi, pemantik ketiga, karena itu sangat berkolerasi dan sangat membantu, terkhusus media sosial yang katanya
akan dijadikan kehidupan kedua kita nanti, yakni berupa metaverse. Nah, ini sangat penting dan perlu teman-teman pahami sebagai pijakan bahwasannya poin yang pertama, kuliah itu privilege. Yang kedua, mahasiswa itu tidak bisa dibedakan antara gerakan intelektual ataupun politik, itu merupakan kewajiban. Dan yang ketiga, yakni kita harus menyuarakan apa yang kita rasa itu tidak adil, karena prinsip negara kita ialah demokrasi. Itu sejalan dengan demonstrasi. Itu aja dari saya, mungkin nanti kurang lebihnya bisa ditanggapin dan ditanyakan pada teman-teman sekalian. Terima kasih, saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemantik kedua yaitu Saudara M. Izal Rifaya yang telah memaparkan materinya mengenai turun aksi. Baik, untuk teman-teman silakan bisa untuk on cam agar kita bisa lebih akrab. Selanjutnya kita langsung masuk ke pemantik ketiga yaitu ada Saudari Vivi Festiana yang akan menjelaskan materi mengenai aksi kreatif. Untuk itu silakan kepada Saudari Vivi Festiana untuk memaparkan materi. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Saya Vivi Festiana dari Intelektual HMPSIH. Nah, di sini melanjutkan sebagaimana pemaparan diskusi kita terkait isu-isu problematika yang telah disampaikan Kak Huzairin dan juga Kak Izal. Nah, teman-teman, di sini aku mau nyampein tentang aksi kreatif. Nah, sebentar, aku nyiapin share screen. Ya. Sebentar ya teman-teman, kita ada kendala dulu. Sembari menunggu PPT-nya, teman-teman boleh on cam biar kita diskusinya juga lebih enak, lebih bisa sharing bareng-bareng. Nah, ini PPT-nya. Oke, tentang aksi kreatif. Nah, teman-teman tadi sudah dibahas bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dan juga dari Kak Izal tentang turun aksi, sebagaimana urgensi kita sebagai mahasiswa, utamanya mahasiswa ilmu hukum, tentang isu-isu problematika nasional. Nah, kalau kita berbicara tentang aksi kreatif ini, bahwa
aksi kreatif ini adalah sebagaimana kalau tadi ada turun aksi kreatif ini merupakan bagaimana cara kita menyuarakan aksi yang dikemas secara kreatif. Nah, ini ada sedikit ada foto terkait tentang turun aksi sebagaimana negara sudah darurat sampai introvert rela ikut demo. Nah, agak tersentil sebenarnya melihat pamflet ini bahwa ternyata loh teman-teman, kita tuh sebagai mahasiswa pun selain kita turun aksi, ada cara-cara lain untuk menyuarakan pendapat kita, menyuarakan aspirasi kita, kemudian menyuarakan pendapat atau memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Nah, maka dari itu adanya aksi kreatif ini untuk menyuarakan aksi dalam kemasan berbeda, kemasan yang lebih kreatif. Singkatnya, kalau turun aksi itu langsung turun aksi untuk memberikan kebebasan berekspresi, aksi kreatif ini tuh ibaratnya kayak main cantik, kita main bawah tanah gitu. Nah, selanjutnya terkait turun aksi kreatif ini, dasarnya itu adalah advokasi, di mana yang kita tahu advokasi adalah sebuah pengajuan usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam komunikasi persuasif. Jadi dasarnya dari aksi ini adalah yang nantinya aksi-aksi tersebut akan kita advokasikan kepada instansi-instansi pemerintah yang berkaitan. Begitu teman-teman. Nah, dari advokasi sendiri itu, isi pesannya itu ada 4. Yang pertama adalah statement. Statementnya itu harus jelas bagaimana pernyataan terkait isunya itu apa sih, pernyataannya itu apa, harus digodok dulu isunya, harus dipelajari dulu dan sampailah ketemu pernyataan dari isu tersebut. Kemudian evidence, bagaimana itu penyertaan bukti dan fakta. Setelah penggodokan tadi, sebagai mahasiswa yang tentunya memiliki peranan dan juga memiliki privilege tadi, kita tentunya harus menyuarakan hal-hal dengan menyertakan bukti dan fakta yang valid. Nah, kemudian setelahnya itu harus kita menyertakan example bagaimana caranya kita untuk komunikasi persuasif, kita memberikan contoh, bisa juga berupa analogi. Dan yang terakhir ini adalah action. Action ini adalah tindakan aksi. Tindakan aksi itu dibedakan tadi, yang pertama dibawakan Kak Isel itu tentang turun aksi secara kebebasan berekspresi, dan ada juga cara-cara menggunakan aksi kreatif, menggunakan komunikasi bermacam-macam komunikasi persuasif. Nah, komunikasi persuasif di advokasi itu banyak teman-teman, bisa mulai dari webinar-webinar, kemudian mulai dari kuesioner-kuesioner, ataupun memberikan survei-survei. Nah, selanjutnya dari 4 isi tadi, intinya adalah turun aksi. Nah, bahasan kita adalah aksi. Nah, kita lebih menjurus kepada aksi kreatifnya itu seperti apa. Nah, aksi kreatif ini tuh sebenarnya komunikasi persuasif juga, tapi kemasannya itu kreatif. Dan kita tuh juga memanfaatkan media utamanya itu media sosial ataupun juga media cetak. Begitu. Nah, kalau mungkin kita belum ada pembayangan ya, kalau aksi kreatif itu tuh yang kayak gimana. Nih ada beberapa contoh yang telah dilakukan, sebenarnya banyak juga instansi-instansi seperti yayasan ataupun LPM-LPM yang menggunakan aksi-aksi kreatif. Contohnya, kita satu-satu nih. Ada satu pantun untuk Pak Jokowi. Jadi ini sebenarnya simple. Contoh kita membuat aksi bersama-sama gitu. Nah, aksi kita adalah kita membuat satu pantun terkait isu tertentu. Contoh terkait isu harga BBM, kita bikin pantun lucu-lucuan, kita bareng-bareng, kita ngajak semua orang, kita mention di Snapgram, ataupun kita di postingan, kita mention pantun itu, kita tag Pak Jokowi. Ibaratnya kalau ada 100 orang yang mention Pak Jokowi dengan pantun-pantun lucu, Pak Jokowi juga bakalan ke-notice. Kayak Instagramnya tuh udah rame banget itu. Apalagi kalau kita ngajak semua orang di Indonesia, semahasiswa, yang ada di demo-demoan beribu-ribu orang itu, kita ajak mention Pak Jokowi, panas itu HP-nya. Terus selanjutnya ada juga suara masyarakat Indonesia melalui video singkat. Nah, bisa juga loh kita kayak selain pantun-pantun tadi, kita bikin video, Pak BBM turun dong Pak. Itu tuh simple. Contoh tukang parkir atau siapa, kita ajak bikin video, Pak turunin dong Pak harga BBM, saya makanya susah. Itu kalau kita lakuin bersama-sama, kita memanfaatkan media sosial,
notice itu insya Allah. Terus ada juga ini, kalau tadi kita bergerak di secara online ya, ini ada penyampaian pesan lewat penerbangan pesawat kertas di gedung pemerintahan. Contoh nih, udah apa nih yang notice kalau secara offline bisa nih kita nulis surat, kita bikin pesawat, bareng-bareng kita terbangin ke gedung DPR contohnya. Ya siapa tahu nanti sambil nyapu-nyapu sambil dibaca, oh Pak pesennya tuh ini loh Pak, anak-anak tuh bayangin kalau satu emang nggak kenotis, kalau hujan rintik-rintiknya satu nggak kenotis, kalau hujan tadi rintiknya rame-rame, semua orang pada minggir, semua orang bakalan takut sama itu dan notice gitu. Jadi ibaratnya kalau pesawatnya 100, 200, 300 bakalan apa tuh pesawat, apa sih isinya gitu, kenotis juga. Dan bisa juga ada surat untuk Pak Jokowi. Bisa loh kita ngumpulin surat semahasiswa yang turun aksi itu, kita minta nulis surat, kita jadiin satu, Pak ini loh Pak surat dari mahasiswa, Pak ini loh Pak mohon dibaca mahasiswa itu pengennya apa, secara baik-baik, secara kreatif, secara caranya berbeda gitu. Nah di sini tadi kan ada juga peran media ini tuh juga sangat sangat dibutuhkan, apalagi kalau sekarang tuh kita media kayak ibaratnya Pak Jokowi aja update-nya di Instagram udah ngikutin zamannya kita, ya kita bisa menyuarakan suara-suara pendapat, aspirasi, rekomendasi kita lewat media juga. Nah, media ini tuh sebagai wadah untuk mengumpulkan massa dan juga sebagai persuasif statement-statement isu kita. Kalau media cetak itu tuh semisal media cetak kita bisa nerbitin artikel-artikel opini kita, legal opinion kita secara tertulis. Kalau media sosial media kita bisa menyampaikan kampanye-kampanye kita yang lucu-lucu tadi, ataupun bisa menggunakan survei-survei online. Nah, langkah-langkah dari aksi kreatif sendiri itu yang pertama adalah sebelum kita melakukan aksi-aksi yang lucu-lucu tadi, harus kita kaji benar-benar, mengkaji isu untuk mendapatkan statement isunya dan juga mendapatkan pesannya apa. Selain pesan juga, selain kita untuk kritis, kita juga harus ada rekomendasinya. Kita tuh minta apa loh Pak? Pak, kita tuh minta ini rekomendasi kebijakannya. Setelah dikaji, benar-benar udah dapat nih kita statementnya ini, harus kita menentukan sasaran aksi dan kolaborasi. Sasaran kita tuh mau ke siapa? Contoh terkait isu pandemi, ya kita ajunya ke lembaga yang terkait, Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya sesuai dengan sasaran kita. Nggak cuma itu, kita juga harus berkolaborasi. Contoh kita mau pengajuan ke Presiden tentang isu kesehatan ataupun keuangan, kita bisa menggandeng berkolaborasi dengan lembaga-lembaga ataupun dengan Kementerian Keuangan sendiri. Nah, setelah itu, setelah sasarannya dapat semuanya udah intinya kayak kita gambar, ini ke sini, yang kita mau omongin ini, nah, kita harus menentukan aksi kreatif kita. Aksi kreatif kita tuh mau bentuknya apa, mau kayak gimana. Bisa tuh tadi pakai yang mencet IG, bisa pakai yang pesawat-pesawatan, atau nanti kapal-kapalan juga bisa. Itu, dan kita melaksanakan aksi. Nah, itu tuh sebenarnya sebagai aksi kan. Nah, aksi-aksi kita itu nanti bisa kita kembalikan lagi untuk kita mengadvokasikan. Kita udah dapat massa di sosial media segala macam, udah sama-sama sama-sama sevisi misi sama kita terkait isu-isu tadi, kita advokasikan begini loh Pak, kita udah bikin pantun, kita udah bikin pesawat-pesawatan, bikin kapal-kapalan yang isinya tuh kayak gini. Kita ajukan melewati advokasi gitu. Jadi ibaratnya tuh gini, ini tuh penting, tapi kita bungkusnya tuh sama lucu, orang tuh bakalan tertarik gitu. Nah, aku ada contoh, ini udah dilaksanain lembaganya CISDI, lembaga masyarakatan, dan CISDI ini terpecah ada sebelah mata CISDI, di mana CISDI ini adalah lembaga yang terfokus ke isu-isu kesehatan. Nah, sebelah mata CISDI ini terfokus kepada isu tentang kenaikan harga cukai rokok. Nah, sebelah mata CISDI ini mengkampanyekan terkait isunya itu menggunakan aksi-aksi kreatif. Salah satunya, dan CISDI ini benar-benar sebelah mata CISDI ini benar-benar konsisten gitu. Salah satunya adalah serangkaian aksi kreatif Festival Pemilu Harga. Jadi Festival Pemilu Harga itu dilakukan setelah adanya beberapa rangkaian kegiatan ini
Dan kita tuh benar-benar disediain polling untuk memilih harga tentang rokok itu sendiri untuk menaikkan harga cukai rokok. Nah, itu tuh serangkaian kegiatan kreatifnya itu ada peluncuran di magazin, ada launching riset yang berkolaborasi, launching hasil survei kebiasaan merokok di masa pandemi, kemudian ada kumpulan suara masyarakat Indonesia melalui video Mahalin Rokok Dong. Terus ada juga sampai ke titik akhirnya adalah simposium pemilu harga yang melibatkan ragam kementerian. Dan itu, jadi kita kemas dengan bagus, gimana sih biar orang tuh tertarik dulu baru mau buka apa nih ternyata pesennya tuh apa. Kita kadonya tuh kita bungkus cantik dulu, kasih kita, orang tertarik, orang buka baru gitu. Kalau semisal kadonya dibungkus sama koran sama kertas yang warna-warni pasti orang tertariknya beda kan gitu. Nah, teman-teman, jadi ibaratnya di aksi kreatif ini dengan turun aksi itu bukan hal untuk mengcompare mana yang paling bagus, tapi antara turun aksi dan juga aksi kreatif ini saling berkolaborasi, di mana juga melihat situasi kondisi. Di mana kalau aksi kreatif ini ibaratnya main cantik, main pelan-pelan, main baik-baik, kita advokasi, tetapi ada juga masa-masa di mana urgensi-urgensi itu yang perlu adanya turun aksi. Jadi sebagaimana caranya kita, strategi kita sebagai mahasiswa untuk selalu mengkawal isu-isu tentang problematika nasional, sebagaimana urgensi kita, peranan kita, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, utamanya mahasiswa ilmu hukum. Mungkin dari aku cukup itu. Nanti teman-teman juga boleh menanggapi ataupun saling bertukar pikiran di sini, karena kita di sini kita diskusi dan kita belajar bersama-sama. Sekian dari aku, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ketiga pemantik sudah selesai memaparkan materinya. Langsung saja kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu ada sesi tanya-jawab. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah dipaparkan tadi oleh ketiga pemateri, dipersilakan untuk bertanya, karena di sini kita bisa berdiskusi bersama, bisa menyampaikan argumen, dan bisa bertukar pikiran bersama-sama. Jadi silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat. Halo, saya mau bertanya. Baik. Halo. Halo. Saya mau bertanya ya. Mungkin untuk semuanya kalau ada yang bisa jawab ya. Silakan kepada saudara Akil, dipersilakan untuk bertanya. Ya, saya Halo, saya ya intinya gini. Bagaimana? Tadi kan Mas Ijal selalu menggaung-gaungkan kan. Kalau kita sebagai mahasiswa ini harus sebagai agent of change, kita harus apa ini ya? Ketika kita tidak boleh apatis terhadap kondisi sosial yang ada di masyarakat. Lalu bagaimana dengan Mas Ijal menyikapi tentang teman-teman yang mereka ini sedari awal tidak mau ikut campur dalam urusan begituan, karena bagi mereka ini tidak penting. Mereka lebih suka untuk mengembangkan diri mereka, mengembangkan skill mereka daripada ikut-ikutan apa ya ini ya, demonstrasi seperti itu. Gimana Mas Ijal? Dan mungkin teman-teman yang lain bisa jawab juga dari pandangannya masing-masing. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan.
Untuk pertanyaan yang tadi bisa kita keep dulu. Mungkin saya ingin bertanya Mbak Moderator. Halo? Oh, dipersilakan untuk Saudara Raffi untuk bertanya. Oke. Oke. Jadi kan gini ya, untuk saya ingin bertanya sama dua pemantik kita nih, Mbak Vivi sama Mas Izal. Tanggapan kalian apa sih ketika kita sedang melakukan demonstrasi yang itu benar-benar bersih, ya benar-benar dari aspirasi mahasiswa yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah. Namun tiba-tiba ada saja kelompok-kelompok seperti anarko atau seperti kelompok-kelompok yang membuat rusuh itu mencampuri, sehingga aspirasi yang kita sampaikan, yang ingin kita gaungkan kepada pemerintah itu tidak bisa disampaikan secara baik, dan akhirnya itu memperburuk citra mahasiswa. Nah, saya ingin minta mungkin tanggapannya dari Mas Izal dan Mbak Vivi. Terima kasih. Oke, izin menanggapi ya. Langsung aja demi menyingkat waktu. Pertanyaan pertama dari Saudara Akil. Bagaimana pandangan mengenai mahasiswa yang apatis dengan problematika nasional seperti ikut demonstrasi dan sebagainya? Kalau menurut saya, kan mahasiswa itu, dan yang saya temukan sendiri, yang saya temukan sendiri itu, bentar ya, ada dua kelompok yang benar-benar bisa dibilang dia juga ikut aktif menyuarakan suaranya, tetapi dia tuh nggak terlihat. Jadi kalau di zamannya Soekarno itu ada orang yang dia tuh turun di lapangan, seperti Pak Harto, dan ada juga yang urusannya berdiplomasi, yang dia otomatis ini harus berkolaborasi nih antara kaum yang berdiplomasi dengan orang yang turun aksi, atau dia tuh istilahnya turun di lapangan melihat sosial yang ada. Tetapi dari dua komponen ini, dari dua cara pandang ini, ketika kita sangkut pautkan di kampus kita terutama, memang benar ada oknum yang demikian. Jadi tidak benar-benar dia apatis. Dia juga aktif menyuarakan apa yang disuarakan, apa yang dirasa dia nggak adil, itu lewat media sosial. Kenapa kok juga ada orang tuh yang dia nggak turun di lapangan? Mungkin karena dia ada kegiatan lain, ataupun menurut dia ini olahannya ataupun kajian dari demo ini bisa dibilang menurut dia, karena ini kan mahasiswa kan plural ya, dari banyak pikiran dan dari banyak etnis dan suku, otomatis punya cara pandangnya masing-masing. Dia beranggapan saya lewat WA aja, atau lewat status, atau lewat snap, it's no problem, dan itu sebuah bentuk aspirasi kita juga bisa lewat media sosial loh, atau bisa dibilang aksi kreatif. Terus kalau menanggapin orang yang apatis, sebetulnya itu tugas kita bersama buat nyadarin teman-teman kita, ayo loh, ini ada kasus ini, apalagi kita sebagai mahasiswa ilmu hukum, masa nggak tahu sih problematika yang ada? Kan hukum kan juga buat masyarakat. Ketika kita apatis dan tidak mau melihat atau mendengar keadaan sosial, tujuannya kita sebagai anak hukum apa? Karena lagi-lagi kita nanti bakal jadi pemangku kebijakan, dan itu sangat berpengaruh dan dapat dilihat kita mahasiswa itu kayak gimana sih cara pandang kita mahasiswa. Kalau kita nggak belajar dari mahasiswa, kita pas nanti dapat amanah, kita nggak tahu nih pandangannya mahasiswa kayak apa sih. Jadi ini tugas PR kita semua buat mengingatkan teman-teman, ayo loh, ini ada aksi ini loh kajian-kajiannya, ini loh problematikanya.
Itu kalau dari aku. Yang kedua, dari saudara Raffi, bagaimana sih tanggapan kalau ada kelompok anarki yang menyerang garis demonstrasi? Itu kita lihat di BEM aksi kemarin tanggal 11 April 2022, memang ada dua kelompok, ada dua kubu. Yang pertama menentang adanya Jokowi, dan yang kedua mendukung adanya Jokowi. Kenapa kok ada dua kelompok ini? Karena lagi-lagi ini sebelum melangkah jauh ke belakang, sebetulnya udah ada dari tiap elemen, dari tiap mahasiswa, ataupun kampus, ataupun organisasi, itu pasti sudah ada dinamakan rapat koordinator, atau ini nanti teknis di lapangan ini kayak gimana sih? Atau bisa dibilang korlap. Dari tiap organisasinya pasti ada PJ, tiap korlapnya pasti ada PJ. Tetapi seperti yang kita tahu di Jogja kemarin, itu juga ada dua kubu. Walaupun dari tim korlapnya itu udah nanti nggak ada dua kubu ya, nanti kita harus satu kesatuan ya, satu tujuan wujudkan impian. Nah, tapi lagi-lagi pas teknis di lapangan berbeda apa yang direncanakan. Demi menanggapin kayak gitu, atau demi menanggapin itu, pimpinan aksi dia berdiri di tengah lapangan dan dia kayak menyuarakan, kita di sini satu gerbong, satu tujuan. Ketika ada yang lewat dari pembahasan apa yang sudah kita bahas, dia bukan gerbong, dia bukan dari bagian dari kita. Kita bentuk lingkaran, nanti masyarakat ataupun aparatur bakal ngelihat kok, ini tuh yang mendukung siapa, ini yang menolak siapa. Maksudnya mendukung dan menolak di sini dia yang sesuai dengan koridor aksi ataupun yang tidak sesuai dengan koridor aksi. Karena yang aku udah bilang, kita demo juga harus berintelektual ya, harus lihat norma, harus lihat etis, terus harus memahami akar permasalahan dan memberikan solusi. Itu kalau dari pandangan dari aku. Mungkin bisa lagi. Mungkin Vivi juga mau jawab. Izin berpendapat boleh gak sih di sini? Boleh lah. FBI. Maaf, apa namanya? Soalnya aku mau bicara tapi kayaknya formal banget diskusi kali. Jadi aku ngelihat ini kan diskusi yang ikut kan anggota HPS semua. Jadi kayak kalau terlalu formal, aku malah takut yang membicara. Lanjut. Oke. Izin berpendapat, Mas Izal. Ini bisa dengar gak suara saya? Bisa. Oke, untuk menanggapi dari Mas Akil dan Mas Raffi tadi, bagaimana pandangan Anda, kan menanyakan semua ya, tidak kepada Mas Izal doang. Jadi bagaimana pandangan Anda jika ada mahasiswa apatis terhadap konflik sosial, tetapi dia juga aktif dalam mengembangkan intelektualnya atau keahliannya gitu. Terus apa yang harus dilakukan dan seharusnya bagaimana? Saya akan memulai seharusnya bagaimana dulu. Mungkin saya perlu ingatkan sebagai mahasiswa hukum yang berkecimpung dalam dunia politik, karena hukum adalah produk politik. Jadi tidak perlu sungkan dengan hidup dengan politik, karena politik menurut salah satu tokoh nasional namanya Mahbub Junaidi, dia berpendapat bahwa politik adalah setir kebaikan dan keburukan. Jadi bagaimana Anda menyetir hal tersebut? Nah, bahkan ada yang berpendapat, ngapain sih mahasiswa itu idealisme? Toh nantinya dia akan hilang idealisme, jadi tidak teguh gitu. Itu kalau memandang seperti itu, kita harus berpendapat secara subjektif. Misal contoh Pak Artijo, beliau hakim. Pak Artijo, beliau hakim, dia tidak pernah menyimpang. Bahkan jika ada yang menyuapnya, dia diancam hukuman mati. Jadi pandang kita subjektif, tidak semua orang seperti itu gitu ya. Lalu sebenarnya itu tidak salah. Misal orang apatis terhadap konflik sosial, akan tapi lebih mementingkan bagaimana dia berkembang.
itu mungkin kalau mau dikategorikan sebagai sifat yang egosentris, mungkin mungkin takut terlalu negatif gitu ya. Kalau misal mau dikategorikan sebagai orang yang termasuk egosentrisnya sangat-sangat over, sangat-sangat tinggi gitu. Kalau menurut saya seharusnya orang yang mempunyai ahli ya harus tidak apatis gitu. Jadi ngapain ahli kalau tidak diimplementasikan? Misal Anda ahli dalam misal Anda perancang, misal Anda legal drafter yang sangat ahli misal. Tapi misal ada kebijakan yang menurut secara teori itu menyalahi, secara teori kemanfaatan dan keadilan itu menyalahi, lantas apakah yang Anda harus lakukan? Dan tidak harus turun jalan, misal menulis artikel ataupun opini di media sosial. Dan itu mahasiswa harus melakukan hal itu, gitu. Jadi nggak harus turun ke jalan karena perspektif orang-orang sekarang kan, mahasiswa sekarang turun ke jalan itu kan hal yang usang gitu ya. Hal yang usang, maka itu mungkin kalau misal aksi, bisa aksi secara media sosial atau aksi kreatif. Nah, sebenarnya aksi yang turun ke jalan itu sebelumnya itu sudah ada strategis aksi yang kreatif. Dan sebenarnya kalau saya berpendapat hari H-nya itu bukan di jalan, tapi ketika diliput media sosial gitu loh. Jadi bagaimana mahasiswa itu mengemas aksi itu dengan kreatif dan bisa booming gitu. Jadi mungkin orang-orang yang ahli dalam teknologi itu kalau menurut saya gitu, itu bisa implementasi ketidakapatisannya dengan keahliannya. Misal membuat postingan seperti yang disampaikan Mbak Vivi atau membuat video atau apalah gitu. Intinya membantu supaya tidak apatis gitu. Toh masalah masalah mahasiswa tuh idealis pas mahasiswa doang. Jadi kalau pas jadi politikus dia enggak kok. Itu lain lagi pembahasannya, tergantung bagaimana Anda membentuk etika mulai dari sekarang. Kalau menurut saya begitu, Mas Izal. Terima kasih. Boleh izin masuk dong. Masuk silakan. Ini boleh masuk nih. Boleh Kak, silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tangkapan saya mengenai diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan bisa dikatakan dengan permasalahan aksi ataupun peran mahasiswa dalam menghadapi isu-isu nasional, problematika dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan itu mungkin belakangan ini kita semua tahu terkait dengan kebijakan, terkait dengan hal apa saja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu tidak mengarah pada kesesuaian dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini menjadikan suatu hal yang fenomenal bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, bagi saya bahwa hal itu merupakan darinya itu sudah merupakan responsivitas dari mahasiswa ataupun masyarakat. Karena kita melihat belakangan ini juga berbagai aksi dari mahasiswa maupun masyarakat itu sering kali terjadi. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa sikap apatis, sikap kritis dari mahasiswa ataupun masyarakat itu benar-benar adanya. Namun, kita juga tidak memungkiri bahwa aksi yang dijalankan mahasiswa ataupun masyarakat itu tidak sebatas pada aksi saja. Namun kita juga mempertanyakan aksinya itu sudah sampai mana. Karena hal ini menyangkut pada endingnya kita terkait dengan hal apa yang kita lakukan hari ini. Nah, kemarin itu aksi yang pertama berlangsung di Jogja, itu BEM seluruh Indonesia itu menyuarakan aksi ya. Kemudian dilanjutkan dengan Cipayung, sama PMI, SMI, dan lain sebagainya. Organisasi mahasiswa ini seringkali dengan hadirnya problematika atas kebijakan yang terjadi itu seringkali melakukan aksi.
Nah, hal ini bagi saya bahwa ya tadi saya katakan itu merupakan sikap kritis dan apatis dari mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian kita juga tidak memungkiri bahwa aksinya itu tidak pada satu jalur saja, namun ada 2 ataupun 3 jalur. Dengan kata lain bahwa tidak pada satu suara, namun ada berbagai suara-suara sumbang yang lain. Nah, saya ambil contohnya itu adalah kemarin aksi Cipayung. Aksi Cipayung itu kan bukan merupakan suatu aksi yang pada dasarnya membawa suatu suara, namun ada berbagai suara yang dibawa di sana. Saya ambil contoh lagi itu adalah kemarin sebagian mahasiswa ataupun dominan mahasiswa itu membawa suara itu menolak 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, di lain sisi itu ada mahasiswa ataupun masyarakat yang pada dasarnya menolak hal tersebut dan mendukung terkait dengan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, ini merupakan suatu hal yang bagi saya bahwa itu tidak wajar dalam aksi yang diselenggarakan. Nah, aksi ini itu kita patut mempertanyakan persiapan aksi mereka itu seperti apa. Nah, aksi pada tahun 1998 itu aksi yang pada dasarnya membersamai mahasiswa dan masyarakat yang kemudian pada dasarnya itu hal apa yang mereka bawa ke sana itu benar-benar terjadi. Nah, hari ini kita melihat bahwa hal yang tersebut di zaman-zamannya itu, zaman yang saya katakan tadi itu, antara masyarakat dan mahasiswa itu bersatu, tidak lagi dinyatakan di hari ini ataupun zaman sekarang. Nah, ini merupakan bagi saya bahwa kemunduran berpikir dari mahasiswa dan masyarakat itu sendiri, ataupun kemunduran berpikir dari zamannya sendiri. Nah, ini mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan dari teman-teman sekalian ataupun ketiga pemantik ini mengenai jalannya aksi yang pada dasarnya tidak relevan dari harapan dari masyarakat. Nah, aksi Cipayung kemarin itu kan bisa dikatakan aksi yang bisa saja dikatakan sebagai mengganggu kestabilan masyarakat. Nah, mereka aksi pada Bundaran Malioboro itu mengganggu jalannya kendaraan ataupun hal lain yang menjadi aktivitas dari masyarakat. Nah, ini bagaimana tanggapan dari pemantik sendiri terkait dengan hal tersebut? Aksi yang pada dasarnya mengganggu kestabilan masyarakat. Ini apakah kita salahkan pada metode yang mahasiswa bawa ke aksi itu atau bagaimana? Mungkin intinya bahwa aksi yang diselenggarakan mahasiswa sekarang itu tidak relevan dengan aksi-aksi yang sudah dijalankan lebih dahulu di zaman kemarin yang pada dasarnya itu relevan dari harapan dan masyarakat. Mungkin saya seperti itu. Oke, izin menanggapi ya. Bahwasannya pertanyaannya tadi bagaimana sih pandangan demo kok malah mengganggu stabilitas jalannya transportasi di sebuah tempat demo. Perlu kita dan juga bagaimana tanggapan mengenai ada loh dari aksi ini masyarakat yang tidak setuju malah mengganggu kondisi yang ada di sekitar. Yang pertama, setiap aksi itu pasti memerlukan pengorbanan. Tetapi itu semua buat seluruh rakyat Indonesia. Ketika kemarin yang ada di titik nol kemarin, itu sebetulnya tujuannya agar pemerintah DPR itu sadar loh, ini jalan di depan ini macet banget, ini crowded banget. Kenapa yang pengen kita tampilin tuh kesadaran dari pemerintahnya sendiri. Ini pasti ini ada yang nggak beres nih di titik nol. Ini ada yang nggak beres nih di sebuah jalanan kok macetnya sampai panjang kayak gini. Harapannya kayak gini, tetapi kita tidak bisa membendung perspektif masyarakat mengenai justru kalau kayak gini transportasinya bakal keganggu dong. Tapi juga ada sebagian yang masyarakat itu yang setuju. Ini nggak apa-apa ini pergerakan mahasiswa juga buat kita sendiri. Karena harga minyak naik, harga BBM naik. Kalau nggak ada yang nuntut, masyarakat emang mau demo? Pasti enggak kan? Pasti mereka bakal milih pekerjaannya dia bakal ini. Kita sebagai representatif masyarakat,
ya kita harus menyuarakan dan emang dibutuhkan pengorbanan kecil buat dampak yang besar untuk rakyat negara kita dari Sabang sampai Merauke. Di Jogja dinotis nih macet dan sebagainya, pemerintah juga sadar dan sebagainya, terus akhirnya dinotis sama pusat, Bundaran HI, terus Monas dan sebagainya, itu dampaknya bakal kerasa dari Sabang sampai Merauke, harganya turun, terus ketika aspirasinya di ACC otomatis itu bakal menguntungkan buat semuanya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi aksi ini banyak yang nggak setuju, tapi juga ada loh aksi ini juga banyak juga yang setuju, dan datanya itu sulit buat mencari data ini aksi banyak yang nggak setuju dan sebagainya, karena ini lagi-lagi perspektif dan emang sebuah aksi pasti ada pengorbanan. Itu kalau dari aku kayak gitu. Oke, baik. Berhubung waktunya terbatas, mari kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ada sesi foto bareng. Silakan untuk teman-teman hidupkan kameranya. Kepada yang bertugas untuk screenshot, silakan dipersilakan. Ayo, Rohmat Hidayat, Nadia Lestari, Danang, Raffi, Meli, Rudi, Diego, Faza, Rohmat. Yuk on cam yuk. Vivi, Anggi, Akil Muzamil Hasbalah, Alfian. Hitung. Oke ya, aku hitung ya. 1. Wait ya. 1. 1, 2, 3. Sini. Sekali lagi. Sekali lagi. Bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1 tujuan untuk Yoga ya demikian ya. bebas yuk. Kayak bebas. 1, 2, 3. Oke. Baik, sesi foto sudah selesai dan karena waktunya sudah terbatas, demikian berakhirnya forum belajar intelektual pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Dipersilakan untuk peserta diskusi kali ini, dipersilakan habis ini untuk gabung di IG Dema karena topik yang dibahas lebih spesifik dan eksplisit. Karena nanggung kalau udah dapat fundamentalnya tapi nggak dikaji lebih dalam. Jadi silakan habis ini bisa langsung lanjut ke IG Dema. Terima kasih kepada para peserta yang sudah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.